Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dim, pusing Dim. Hah, kenapa lo pusing? Ya nih gue lagi pusing di rumah terus, nggak ada penghasilan. Kan keadaan juga lagi jelek kayak gini Dim. Ya kalau lagi gini mah ya nggak bisa ngapa-ngapain. Lah emang lo nggak kerja atau ngapain gitu? Enggak Dim, kan lagi keadaan lagi jelek begini, mau ngapain nggak saranin juga untuk menjadi. Oh iya sih. Tapi emang lo ada senang melakukan sesuatu gitu nggak sih? Ada Pastilah, semua orang pasti punya hobi-hobi gitu, senang kayak hobi melakukan. gitu. Ada Pasti kan? ada dong. Nah, nanti Ada lah. gua kasih tahu lo nih, gue punya teman. Dia bisa Mm-mm. melakukan hobinya dan bisa menghasilkan katanya sih. Seriusan? Beneran. Mau tahu? Perempuan apa laki-laki? Iya, lu tahu lah teman gue tuh perempuan lah. Oh iya, Iya. sorry ya udah. Berarti Mot- apa nih? mot- Sekarang langsung nih. Iya, abis ini gue panggilin ya. Oke. Oke. Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Oi, Dim. Kenapa Eh. masih aman kok, Dim? Aman ya? Ngilang mulu deh. Ya biasa lah, kan pusing gua tadi di awal. Oh iya, tenang. Kan gue udah bilang gue mau kenalin lo. Temen gue. Siapa sih? Gue penasaran. Coba denger dulu suaranya. Coba. Halo. Halo, Wih, gila suaranya, bro. Halus banget ya? Iya. Kenalin dong siapa? Regine. Oh gitu, iya. Ini temen gua yang tadi gue bilang, yang dia melakukan hobinya, passionnya, tapi bisa juga menghasilkan. Wih, keren banget ya. Iyalah, keren. Tanya aja sama dia tuh. Regine sibuk apa sekarang? Kalau sekarang paling cuman online class sih, sama ya ikut-ikut online class juga buat nari dari guru-guru tari di Jakarta. Oh, di Jakarta ya. Berarti udah seprovinsi ya. Keren banget. Boleh diceritain nggak sih kok bisa sampai setingkat Jakarta? Sebenarnya bukan setingkat Jakarta sih, maksudnya kayak guru-guru dari Jakarta aja. Oh, Belajar tapi dari kan nggak semua orang bisa sampai kenal begitu. Iya sih, cuman karena kan emang udah udah les dari SMA kelas 1, terus jadi udah banyak kenal dancer-dancer dari studio-studio, terus dari dance industri juga udah pernah sejak bareng, jadi banyak kenalan. Wow. Pencapaian terbesar lo apa? Pencapaian terbesar mungkin tahun 2018 ya. Akhir 2018 itu gue dapet kesempatan buat nari jadi backup dancer ya BTS. Tahu BTS kan? Tahu nggak lo? Wow, keren tahu lah, masa nggak tahu? Tahu lah. Kirain nggak Siapa tahu. yang nggak tahu? Jadi backup dancer yang mereka di acara Mnet Asian Music Awards di Hong Kong. Wih, gila. Wow, keren banget. Keren. Iya, Dim, iya. lu pernah ke Hong Kong nggak? Pernah kan bareng kita waktu itu. Oh iya, gue lupa. Iya. Itu maksudnya backup dancer tuh gimana ya? Ya mereka kan perform lagunya, terus gue jadi salah satu dancer lokal sih. Bukan bantuin juga, kayak ya support mereka. Enggak, maksudnya misalnya merekanya lagi perform satu lagu ini tuh selalu dancernya gitu, kayak Agnes Mo sama dancernya gitu. Iya. Oh, soalnya tadi ya lu bilang backup dancer, gue pikir lu cuma backupin dancernya gitu loh. Jahat banget. Nggak, nari. Oh iya, soalnya kan gue nggak ngerti kan istilahnya gimana. Begitu. Nah, kalau setelah lu ngedance gitu dikasih sertifikat atau dikasih apa gitu? Duit Nggak. dong Wih, Cuan. hitungannya. Oh, dapet cuan ya. Gila, keren banget. Tapi apa? Kok bisa? Kenapa? Gue tanya dong. Hah? Kok bisa nih? Kenapa passion lu nari? Kenapa ya? Mungkin karena gue udah kenal nari tuh udah dari TK. Kayak itu salah satu kegiatan yang benar-benar gue tekuni dari kecil gitu sih. Oh, orang tua support ya? Support. Mereka Support. kayak bebasin gue sih sebenarnya. Kayak asal nilai gue oke, mau gue ngapain juga terserah. Oh, gitu. Tapi kalau anak Sanur sih pasti pintar lah ya. Waduh, general. Umum banget ya. Umum banget ya.
Ya udah deh, Dim silakan tanya Dim. Tapi misalnya kalau lu ngedance gitu, itu gimana sih kayak lu tiba-tiba bisa jadi backup dancernya BTS? Itu gara-gara emang lu punya kenalan atau emang karena lu sudah sering nari gitu? Oh iya. Itu kalau yang jadi backup dancer BTS itu mungkin ini ya sebenarnya kayak lucky aja karena pas banget gue lagi kemarin itu kan nari di kampus karena gue kampusnya di Hong Kong. Terus karena nari di kampus, society di kampus itu kayak mereka punya apa ya komunitas nari gitu loh. Jadi komunitas nari di Hong Kong itu emang gede dan apa sih punya koneksinya tuh banyak banget dari senior gua. Jadi em, kita ditawarin gitu kayak whether mau apa enggak jadi backup dancernya BTS dan artis-artis lain untuk acara Mama ini. Oh, begitu ya. Gitu. Di audisi dulu atau enggak itu apa harus gimana gitu? Pertamanya suruh tinggal daftar aja gitu kan. Ah. Cuman kayak ternyata tuh yang daftar tuh sampai kayak 100-an orang. Terus Banyak pas ya. Buset. Hamin 1 kalau nggak salah itu baru ditransfer koreografi. Terus dibilang kayak oh ini kita kebanyakan orang, nggak mungkin 100 orang on stage, jadi mereka seleksi lagi, cuman diambil 22 orang dari dancer Hong Kong. Oh Terus iya. dari 22 orang ini cuman 6 orang doang yang cewek kalau nggak salah. Waduh. Sisanya cowok. Jadi kayak Iya, iya, ya iya. gitu. Berarti lu termasuk yang hoki ya, bisa akhirnya muncul juga ke situ ya. Hoki banget sih itu. Tapi misalnya lu sering-sering dance competition gitu-gitu kan semasa sekolah, sertifikat itu tuh ngaruh nggak sih? Atau emang karena experience aja untuk bisa terjun di dunia dancing gitu? Kalau menurut gue yang di sekolah kayak apa ya? Cuman pride aja sih pas di sekolah kayak gitu. oh gue menang gitu, kayak oh gue aktif. Cuman kalau misalnya untuk jadi anak industri masuk job itu menurut gue koneksi sih lebih penting. Begitu. Jadi beda ya. Mm-mm. Jadi walaupun lu udah juara kemana-mana, tapi lu nggak punya koneksi juga percuma ya. Iya, kayak orang kayak gimana ya? Like lu mesti punya kenalan orang industri. Nah biasa mereka kayak nge-refer orang-orang yang mereka kenal gitu untuk masuk ke industri. Kalau lu punya kenalan tapi ternyata lu cuma biasa-biasa aja itu bisa. Ya enggak juga dong, kan dicarinya yang bagus-bagus. Lah berarti kan penting juga dong pengalaman ketika lu sering lomba punya sertifikat dan ini dan itu. Sebenarnya pengalaman sering lombanya mungkin iya, cuman secara sertifikat nggak dilihat apa banyak lu pernah menang, seberapa banyak lu punya piala, itu nggak dilihat sih. Oh gitu. Tapi selama ini, contohnya yang kemarin itu deh yang lu paling bangga katanya yang BTS itu kan. Heeh. Itu kan dapat duit. Mm-mm. Tapi lu keluarin duit nggak? Kalau yang itu sih enggak ya, paling kayak apa sih, paling duit transport doang, MTR. Oh itu mah nggak gitu mahal ya, nggak sebanding kan ya? Enggak lah. Enggak kan ya? Oh berarti gitu ya, keluarin duitnya kecil doang untuk itu kemarin. Untuk yang itu ya nggak ngeluarin duit banyak sih. Oh, tapi pasti dong overall selama lu menekuni hobi lu ini, passion lu ini pasti ada keluar modal kan? Misalnya ambil job atau nari di industri itu biasa semuanya udah ini sih udah dikasih, jadi kayak kostum lo nggak perlu keluar duit atau apa ya, kayak biaya produksi segala macam kan udah emang ditanggung sama event organizer dan merekanya kan. Tapi kalau untuk gua nari selama ini misalnya kayak ngeles, terus misalnya lomba yang atas nama sekolah, lomba atas nama studio, kru atau segala macam itu biasa pasti lebih banyak keluar duit guenya sih. Oh begitu ya, jadi butuh modal juga ya, lumayan besar kayaknya ya. Lumayan sih sebenarnya. Begitu ya. Tuh Do, berarti lu juga harus kumpulin modal juga. Misalnya lu hobi lu apa gitu. Iya sih Dim, tapi bentar deh. Kalau misalnya lo ngomong dari awal begitu, itu kan nggak bisa dihitung ya, karena itu namanya investasi. Oh benar. Kayak lu sekolah itu kan investasi, nggak bisa dihitung jadinya kalau buat masalah modal itu ya. Kalau yang lu maksud dengan modal, gitu sih.
Karena kan orang tua maunya kalau masalah di lesin sih itu kan bukan termasuk modal lo. Iya, Kalau iya. modal itu misalnya kayak si Regine ikut lomba tapi beli kostum atau segala macam gitunya sih, lebih ke dia punya kebutuhan aja, betul nggak Regine? Iya. Oh, begitu. Ini kan Dimas nanya-nanya lu terus nih, gantian gue dong. Boleh. Nah, kan gue tadi pusing nih, gue butuh saran nih. Kira-kira bantuin gue dong supaya gue bisa nggak harus mirip sama lu sih. Yang penting gue bisa berkarya dan menghasilkan kayak lu sih. Itu tuh tipsnya gimana sih? Waduh, gimana ya, kayak gue mulai nari itu juga nggak ada kepikiran untuk menghasilkan sih sebenarnya. Kayak gue nari karena emang butuh ngelepas stres, terus emang karena suka mau performnya, mau lomba. Ya sebenarnya kayak awalnya kayak gitu, terus lama-lama kenal orang sana sini, terus baru akhirnya ditarik ke industri. Itu kan juga nggak expected gitu sih. Kayak menurut gue cari apa yang lu suka, terus kayak jalanin aja gitu. Oh gitu. Oh berarti uangnya itu bisa lo anggap sebagai bonus doang ya, bukan anggap dari passion lo itu. Iya, itu bonus banget sih. Gua Bonus Nggak. banget. Oh. gak terlalu mikirin dapetnya sebenarnya. Oh gitu. Berarti kalau menurut lo nih ya, kan gue juga suka seni sama kayak lo nih. Berarti ada kemungkinan juga buat gue juga ya, kalau gue misalnya bisa menghasilkan juga, asalkan gue jalanin passion gue dengan sepenuh hati ya, kayak lo ya. Iya dong. Oh gitu. By the way, lo tau gak sih passion gue apa? Apa? Passion gue seni juga loh. Apa namanya, menggambar. Apakah kita ada kesamaan? Hah? Ngomong apa? Dimas belajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas belajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dok. Iya Dimas. Iya, tadi kan sudah dengar tuh dari Regine Betul. udah cerita soal passion. Tapi Gue kayaknya udah mulai ngerti sih. iya lumayan kan, jadi udah ngebantu lo kan. Betul banget deh. Iya, tapi kita tuh mau semakin mengenal Regine nih, karena tadi belum bahas soal personalitinya ya. Dia tuh siapa gitu kan? Tiba-tiba ngomongin nari, ngomongin apa ya? Kita bahas dulu ya. Regine, Yuk silakan. Regine. Iya. Iya, tadi kan lu udah cerita lu sibuk kuliah. Nih kita nggak ada yang tahu lu kuliah di mana, cuma lu bilang kampus lu di Hong Kong, lu jurusan apa gitu. Ceritain dong. Gue kuliah di Hong Kong Polytechnic University, jurusan Hotel Management. Wih, hotel manajemen. Wow. Berarti mirip-mirip kita lah ya. Sama kita Dim. Iya, sama-sama tourism ya. Satu apa? Ya mirip-mirip sama tourism, masih ada masuk-masuknya lah. Bisa kerja bareng. Ngapain? Ya kan lu hotel manajemen ya. Kalau misalnya gue jadi waiter di situ kan. Iya begitu. Iya. Jangan gitu dong, mimpi. Wih, masa gue jadi pendamping lu kan nggak mungkin. Eh, ngomong-ngomong soal pendamping nih. Gue tuh sejak kan gue kenal Regine dari SMA. Betul. Gue nggak pernah lihat ada foto cowok tuh di Instagram kecuali orang-orang Korea atau orang-orang mana gitu. Orang Korea mana? Oh nggak ada ya. Tapi maksudnya gue nggak pernah lihat dia ngepost punya cowok loh. Bentar Dim, lu tuh Dim, Hah? Ya? lu tuh kenal dia apa lu stalker dia sih? Enggak. Kan kalau dia ngepost kan muncul lah di timeline. Cuma gue nggak pernah ngeliat dia ngepost bareng pacarnya kayak yang lain tuh. Ya teman-temannya tuh udah pada ngepost punya pacar gini. Kok dia enggak sendirian sama teman-temannya ngedance doang? Emang sibuk ngedance atau nggak punya pacar atau gimana? Ya bukan prioritas gue sih sebenarnya. Oh gitu dah. Wih, gila, wanita karir nih kayaknya. Iya deh. Lu menganggap nikah tuh ribet kali ya? Kenapa? Lu menganggap nikah tuh ribet nggak sih? Atau punya relasi dengan laki-laki serius gitu? Belum kepikiran sampai situ sih sebenarnya. Wih gila. Oke. Udah, gua tanya dong, Regine. Why di Hong Kong? Why? Karena kan kalau lu ngomong hotel manajemen di Indonesia juga banyak yang bagus sih. Menurut gua, kalau kemarin itu gua lihat dari ini sih kayak world ranking. Terus dari 1 sampai 10 yang paling dekat kayak Asia gitu ada Hong Kong Polyu ini. Dia waktu pas gua apply itu mereka di ranking nomor 2 sedunia. Wow. Jadinya Keren banget. Jadinya ya apply ke sana. Oh gitu. Pas lu
apply, ada yang dibutuhkan nggak? Kayak apa aja sih yang lo butuhin pas apply gitu? Pas apply sebenarnya nggak ribet sih, paling cuman apa ya, kayak nilai, terus sertifikat IELTS gitu-gitu, terus sama cuman interview doang, terus udah sih. Oh gitu. Mm-mm. Gue tanya lagi dong, lu berapa bersaudara sih sebenarnya? Gue berdua, punya adik Berdua. cowok. Mm-mm. Punya adik cowok. Nah, kan lu pilih di Hong Kong ya. Orang tua lu gimana tuh? Santai aja sih. Enak ya. Nggak ada pencegahan gitu. Jangan, kamu kan perempuan gitu. Iya. Enggak sih, soalnya awalnya itu gue pengen ke Swiss sebenarnya. Oh. Terus Wih, karena- jauh amat bu. Karena jauh, terus juga di sana kan living cost-nya mahal. Jadi pas mereka lihat ada Hong Kong, mereka langsung kayak udah nih ke Hong Kong aja gitu. Oh gitu. Tapi kan sama-sama mahal juga. Ya, tapi setidaknya Hong Kong lebih bisa lah. Gitu. Iya. Berarti lu bisa bahasa itu dong. Apa namanya di Hong Kong pakai bahasa apa sih? Kanton ya? Di Hong Kong, iya. pakai Kanton ya? bahasa- Iya. Dikit perkenalan aja. Waduh, Bisa kan lo? Bisa nggak lo? Bisa nggak lo? tone-nya pasti bakal ngawur. Mending gak usah ya. Oh, mending gak Nggak usah. apa-apa. Nggak apa-apa kali, coba lah. Ya gue juga nggak ngerti. Lu salah-salah juga nggak masalah. Kami nggak ngerti. Iya. Paling apa ya? Ngohai Jin. Apaan? Ngomong kayak gitu. Apaan sih tuh? Itu apa tuh? Apaan tuh? Artinya apa tuh? Kayak saya adalah Virgin. Saya adalah. Wih, gila, keren. Iya. Tapi ya di sana nggak harus bisa itu kan? Gimana? Di sana nggak harus bisa bahasa itu kan? Enggak, karena teaching mediumnya pakai bahasa Inggris sih. Oke. Regin, by the way temen gue ada juga yang di Hong Kong. Mm-mm. Nah, dia punya temen itu dari seluruh penjuru dunia. Kalau lo punya gimana? Kalau di universitas lo? Kalau di uni sebenarnya enggak. Kalau di jurusan hotel management itu banyak banget student internasionalnya. Jadi banyak yang dari Korea, banyak yang dari mainland China, terus dari Kazakhstan juga banyak, dari Southeast Asia juga banyak sih. Ya. Nah, Kalau- lu ada kesulitan nggak berteman sama mereka gitu? Kalau sama mereka sih enggak, mungkin karena misalnya kayak Korea sama Kazakhstan sama mainland China, mereka kan komunitasnya gede kalau di kampus gua. Jadi mereka banyak yang udah ngegrup gitu loh dari awal. Sedangkan gua dari Indonesia itu di angkatan gua yang jurusan gua tuh cuma gua sendiri. Jadi pada awalnya emang susah sih nyari teman, tapi banyak juga yang sendiri-sendiri dari berbagai macam negara. Jadi kayak oke lah, kayak perlahan-lahan juga ngobrol sama yang lain juga. Tuh Dim, dia sendiri bisa. Lu masa nggak bisa sendiri? Bisa dong. Iya, tapi gue mau tanya Re, lu di sana penyesuaiannya susah nggak sih untuk dari hidup, terus pergaulan dan lain-lain? Kalau dari kalau ngampus sih enggak, karena mungkin itu ya kayak backgroundnya banyak yang sama anak inter. Tapi kalau untuk gua nari di sana itu penyesuaiannya sih lumayan, karena kan gua ikut dance society di sana, danso kan. Jadi mereka itu emang komunitas narinya itu 99% lokal gitu. Oh, begitu. Jadi gua harus gitu. adjust sama mereka ngomong Canton terus-terusan, terus Wah, susah ya. tradisinya mereka. Iya sih, lumayan sih kalau itu. Gitu. Ngomong-ngomong nih, udah ngomongin nari, Dimas. Yo. Passion lo apa sih? Dari tadi yang ditanya gua sama Regin doang. Oh gitu. Kita nggak tahu lu passion lo apa. Passion gue dari SMA senang di dunia broadcasting sih. Makanya kan gue bikin podcast. Seriusan? Iya, gue bikin podcast Mas Belajar Siaran. Karena gue ketika di SMA, ketika kita mos ya, kita kan ditanyain tuh cita-cita lo apa. Gue bilang gue mau jadi penyiar radio. Makanya gue bikin ini. Seriusan? Beneran? Kok nggak percayaan gitu sih? Iya ya. Berarti cuman feeling gua doang mungkin. Oh, emang feeling lo apa ya? Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Oh, Nggak nggak enak apa-apa. disebutin di sini. Oh, nggak enak ya. Udahlah, mending jangan sih emang. Iya, nanti ngomongnya setelah ini ya. Boleh? Enggak lah. Iya tadi kalau soal passion kan, kayak passion lo gambar, Regin nari, and then gua broadcasting. Nah kalau Regin kan sudah bisa berkembang lah, dibilang sudah enak lah, sudah bisa menghidupi, udah banyak bonusnya kan. Nggak Betul. sampai Kita menghidupi belum ada, juga. Dim. Oh iya.
Nah, kita belum ada bonusnya nih. iya, Podcastnya nih. iya belum cuan. Maksudnya kalau Regin kan paling nggak udah cuan ya. Iya. Iya, udah cuan. Kalau kita belum. Jadi harapan lu gimana kalau buat passion lu? Harapan gue buat passion gue sih lebih ke desain gue dilirik orang ya, walaupun gue amatir parah banget nih kayaknya. Iya, Bisa. iya. Bisa. Bisa ya. Nih menurut lu Regin, walaupun bukan poster sih, lebih kayak cuma desain sedikit doang. Menurut lu gimana? Apakah eye catching kah? Apakah masih ada yang kurang? Mana? Sebenarnya balik-balik ke lu sendiri sih. Biasa desain orang itu kayak apa ya? Show, memperlihatkan personality lu. Jadi kalau misalnya lu suka dan emang cocok dengan apa ya, keinginan lu, itu biasanya sih bagus kok pasti. Nah, tapi ya Regin ya, ini bos gue yang satu ini selalu protes. Enggak, kan bagus itu relatif kan berarti. Setuju nggak, Re? Iya betul. Ya Itu gue juga udah. setuju bos. Cuman tiap kali gue bikin, lu revisinya 100 kali bos. Nggak nyampe 100 kali, lebay banget. Ya lu hiperbola sedikit kenapa? Iya jangan dong. Kita tuh harus sederhana-sederhana, yang realistis aja lah. Ya udah. Iya. Nih, Regin, harapan ke depan lo gimana sih buat passion lo itu? Kalau sekarang fokusnya pengen balik nari aja sih. Wih, karena sudah Balik rindu lagi. ya, sudah rindu ya dengan kondisi kayak gini ya. Iya, udah lama banget kayak mendekap di kamar, jadi kayak kepengen banget balik lagi ke studio, balik lagi ketemu teman-teman, terus nari di Hong Kong. Udah lama banget sih nggak ketemu. Tapi kalau gue lihat si Regin juga walaupun dia di kamar aja ya, sering kali upload video lagi nari-nari sendiri. Wih, itu kirim ke siapa? Ke lu doang? Enggak, kirim di story. Dia upload di story Instagram. Iya, tapi sering-seringnya malam-malam gitu tuh, jam-jam orang lagi bingung kan ngapain, orang bukannya tidur, dia nari. Dunia nari emang begitu, Mas. Oh gitu ya? Oh, dim lo jangan mau hujat gitu. Aduh, parah. Gue bukan menghujat karena gue nggak tahu kan ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Lumayan kalau gue kadang lagi begadang kan gue liatin dia nari. Gitu. Oh iya, siap. Regin, gue tanya dong. Iya. Kan lu bilang lu kangen ketemuan sama yang lain. Mungkin nggak kalau misalnya nanti nih, siapa tahu kita udah terkenal nih, kita collab lagi tapi ketemuan, mau nggak? Boleh. Wih, Ya boleh udah lah. dengerin, Dim. Ya boleh lah. Ya, emang Boleh. emang siapa kita, siapa dia? Enggak sih, bukan gitu. Waduh, lu gimana sih? Bukannya amin kek? Iya, nanti bisa lah ya, Re ya. Bisa lah. Kalau Nih. masih di Jakarta. Iya, kalau ke Hongkong kita samperin lah, Dok ya. Amin. Iya, amin lah. Nanti Dimas Bajar siaran Ghost to Hongkong. Amin lah. Amin, jalan-jalan sendiri, modal sendiri tapi. Ya udah, terserah lu. Ya oke Dimas, harapan terakhir buat podcast kita nih. Harapan terakhirnya untuk podcast kita, gue sih yang ya semoga ada yang suka, bisa menghibur. Pastilah. Iya. Pasti, Dim. Semoga semakin banyak yang mendengar, dan ya gue sih pingin apa yang kita buat, apa yang gue buat itu bisa berguna bagi orang lain, paling nggak ya menginspirasi lah. Makanya kan undang-undang orang terus. Soalnya kalau kita berdua dulu takutnya nggak menginspirasi kan. Ya jadi undang-undang orang, harapannya sih ya semoga banyak yang dengar dan banyak yang bisa terinspirasi untuk bisa melakukan passion ya, nggak usah malu-malu. Karena kan banyak orang tuh yang ternyata akhirnya nggak berani karena dia malu. Kalau sebenarnya dia tuh bisa, ya nggak sih? Betul. Iya, dan harapannya ya kita semua bisa berani. Kayak Regin kan dari kecil untungnya orang tuanya sudah support. Kayak lu juga Nando akhirnya bisa gambar. Kayak gue, orang tua gue juga support ya. Harapannya kita bisa terus melakukan hal yang kita suka. Betul. Regin tanya dong. Nih, gue butuh saran dari lo nih buat teman-teman kita yang misalnya dia udah punya passion tapi punya banyak halangan, misalnya kayak dia sebenarnya sama kayak lu suka nari tapi dia nggak les, atau enggak ada yang suka juga tapi dilarang orang tua. Itu lu punya saran khusus nggak sih buat mereka yang ada halangan gitu? Kalau nggak bisa les sebenarnya juga nggak apa-apa sih. Kayak gue dulu awalnya mulai juga nggak ngeles kan, pas dari TK itu gue nggak ngeles. Gue baru ngeles itu SMA. Jadi sebenarnya juga sekarang teknologi udah maju ya. Terus sekarang lagi apa sih COVID-19, banyak banget koreografer yang buka online. Jadi kayak menurut gue kalau sekarang sih sumber nggak itu ada halangan banget.
Kayak lu bisa banget. Kalau misalnya yang terhalang oleh orang tua izin itu gimana? Kalau orang tua tuh gimana ya? Mungkin bisa diomongin baik-baik sih. Kayak kenapa lu suka, terus apa manfaatnya buat lu, apa manfaatnya mungkin buat orang tua lu. Mungkin dari situ mereka bisa membuka hatinya, nggak tahu sih Bang. Ya kalau dari gua sih misalnya emang terhalang dari orang tua, ya lu coba lakuin dulu diam-diam sebisa lu, nanti lu tunjukin bahwa ini tuh bisa menghasilkan, dan jangan lupa doa. Siap, frater. Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Dimas Bajar siaran with Dimas Arya and Fernando Varian. Tadi kan kita udah ngobrol banyak sama Regin nih, dan sekarang udah di segmen terakhir. Betul banget, Dim. Ada yang masih pengen lu tanya nggak? Kalau lu ada lu tanyain nggak sih ke Regin? Nggak ada sih, pikiran gue udah cukup terbuka, gue udah termotivasi sih sama si Regin. Oh iya, ngomongin motivasi nih ya. Gue mau minta Regin deh kasih motivasi untuk teman-teman pendengar biar mereka bisa menjalani passion yang mereka miliki. Kira-kira apa sih motivasinya? Ini farewell dari Regin. Mimpi setinggi-tingginya sih, jangan ngelimit mimpi kalian, positive thinking, karena misalnya apapun yang keren atau yang kuat dari mulut kita itu bisa kejadian. Begitu ya. Oke. Terima kasih Regin. Regin. Iya. Wih gila, suaranya Dimas. udah berubah lagi. Iya, Dimas. Iya, apa? Kita udah nggak terasa udah lama banget kita siaran berdua. Iya. Sampai di penghujung acara. Ha-ha. Dimas, gimana sih caranya saran dan kritik buat kita nih? Kalau mau kasih saran dan kritik. Ya, karena untuk menuju kesuksesan perlu kritik dan saran ya. Jadi untuk teman-teman yang mau kasih kritik dan saran, bisa langsung email aja ke email gue ycdimas@gmail.com atau ke Instagram ycdimas dan Fernando_Siregar. Tapi Sama satu lagi dong. jangan kritik yang pedes-pedes ya, nggak siap jawabnya. Iya. Sama buat yang penasaran sama Regin. Oh iya. Regin, tolong kasih tahu dong. Kenapa? Tolong kasih tahu Instagramnya apa? Instagram gue tulisannya Regine Boyanardi. Nah, Oke. Lo bisa spell nggak sih? interesan spelling bisa nggak sih? Bisa nggak? Harusnya bisa dong ya, anak perhotelan mah. Bisa. Iya, harusnya bisa. sih. Iya. Beneran di spell. Iyalah. Iya bener, masa bohongan sih. @REGINE_BOARDI. Thank you, Regin. Thank you Regin. Iya. Jadi buat kalian mau dengerin mau dengerin podcast ini, bisa langsung ke Spotify. Gampang banget, buka Spotify, search aja Dimas Belajar Siaran, DHIMAS Belajar Siaran. Langsung dicari deh episode yang lu suka. Kalau bisa dengerin dari yang pertama sampai yang terakhir. Gitu. Gimana Regin? Jangan mau kalah sama orang lain. Ya coba Regin, gimana tadi misalnya orang-orang mau dengerin podcast ini? Tinggal pergi ke tinggal ke Spotify, terus cari Dimas Belajar Siaran. Iya, begitu. Regin, ada yang mau dijawab lagi atau mau ditanya? Nggak ada kan ya? Mau dijawab dulu pertanyaannya. Iya, udahlah. Kita sudah lumayan lama ini berarti ya. Nando, udah puas kan? Udah jelas kan berarti? Udah dong, pasti udah puas banget. Setelah siaran sama Regin menyenangkan banget. Buat Regin, feedbacknya gimana nih siaran sama kita berdua? Apakah ngeselin, seneng, atau nggak mau siaran lagi? Lumayan kok penghiburan malam ini. Oh iya. Terima kasih loh Regin, terima kasih banyak. Terima kasih Regin sudah mampir ke Dimas Belajar Siaran. Terima kasih juga. Sama-sama. Oke, sebelum kita tutup ya Dimas. Iya, apa nih? Buat teman-teman semua, ayah, bunda, teteh, dan tante-tante yang lain ya, kalau mau dengerin boleh. Tadi udah dikasih caranya di Spotify, gampang banget. Oke, kata dari gue, sampai jumpa lagi di Dimas Belajar Siaran. Fernando pamit. Dimas Arya pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Dimas Belajar Siaran.